Mungkin buat Siap. Pak Katem pribadi ya, Siap. itu hanya hujian kali Pak Katem. Kalau menurut Bung Domba juga gimana nih Bung Domba? Ya, saya sama. Kalau bisa pendekatan dulu, beri firman Tuhan, pengertian tentang firman Tuhan bagaimana. Jangan di pelaminan. Kalau sudah di pelaminan, nanti itu yang diserang Bapak, dagingnya Bapak sama keluarga mereka. Sama sekelilingnya Bapak. Kalau sanggup, ya enggak apa-apa. Itu berat, Baik. tambah lebih berat. Let's focus to the topic. Oke, back to the topic. Kita Oke, buka YouTube siap. mereka, buka YouTube-nya Yonatan Nandar, buka Risalah Media Center yang Kumangkut tadi. Kita lihat apakah ada polemikus Muslim yang berani membahas Qur'annya. Dan kalau ada Muslim di chat, ada silakan masuk kalau ada berani ditanya. Sudah 2 tahun Ibu CIA mengundang, kalau dihitung sekarang sampai sekarang ya, mengundang para polemikus Islam bertausiah di CIA 1 jam diimbui tanya jawab. Nggak ada yang berani Bu. Lalu gimana? Ya. Nggak ada yang berani, juga nggak ada yang bisa tentang kitabnya mereka. Nggak bisa. Tukang hujat dan tetap tukang hujat. Bahahaha. Terlalu. Ya Bung Domba. Jadi pesan buat polemikus di luar sana, kalau mendengar ya, kalau kalian itu mau menafsir Alkitab kami Kristen, kamu juga harus siap kalau ayat Al-Quranmu kami tafsir. Tapi kalau kalian tidak siap, stop kalian menafsir Alkitab kami. Jadi tolong polemikus di luar sana, mental kalian itu kalian benahi. Ya, jangan nanti ayat kau disenggol sedikit, oh penistaan, muak saya mendengar. Serius. Jadi polemiku, pesan saya sama kalian, kalau memang mau debat, kau tafsir ayat kami terserahlah sesuka jidat kalian, tetapi kalian harus ikhlas ketika ayat kalian juga akan tafsir. Jangan cengeng lah, memalukan itu. Itu aja lah dulu, biar tahu diri lah polemikus ini. Nandar goblok. Ini contoh ya, channel-channel isi kontennya si Nandar ini kan rata-rata banyak penghujatan. Saya tidak, coba aku cek ada nggak di dalam Yonatan Nandar ini berbicara tentang keagungan Muhammad dibanding Yesus Kristus gitu ya. Ada nggak, berani nggak dia memperbandingkan karakter Yesus dengan karakter baginda Muhammad gitu ya. Baru Yesus di dalam Alkitab sudah terangkat hidup-hidup ke surga, dengan baginda Muhammad sudah terangkat kemana. Seharusnya gitu. Aku tunggu itu dari kawan-kawan Muslim. Kasih dong perbandingan. Tapi nanti akan dibilang kan nggak boleh membanding-bandingkan. Kenapa? Menutupi. Hanya itu aja. Baru dijelaskan. Kita puasa itu karena ini alasannya. Tapi tadi malam ku tanya, mengapa ayat Quran turun di tengah puasa? Pertama kali, bahkan di pertengahan puasa. Terus puasa yang di pertengahan itu dari mana? Gak ada lagi datanya. Jadi kalian harus jelaskan itu. Surga, kalian ada 72 bidadari. Kalian jelaskanlah. Bagaimana 72 bidadari itu? Kalian jelaskan. Baru tentang perkawinan, bukan perkawinan. Tentang pernikahan. Contoh kawin muta, ini loh keagungannya, keunggulannya, keutamaannya kalau melakukan nikah muta, kayak gini loh keuntungannya. Itulah kalian bahas, kan itu ajaran kalian itu seharusnya. Baru tentang jin, bagaimana jin itu bisa memeluk agamanya Nandar, apa caranya, bagaimana, kalian prakteklah di dalam live. Ayo kita panggil jin, kan bisa panggil jin kan, kalau orang Kristen ngusir jin. Jadi cara panggil jin itu bagaimana? Kalianlah bikin videonya khusus di situ. Kalau kayak gitu, baru kita bangga. Senanglah kita nontonnya. Baru 72 bidadari. Atau yang itu, yang 70 tahun itu. Tetap mantap. Iya, itu kalian jelaskan. Bagaimana itu? Apakah pakai pil kuat atau bagaimana? Kalian jelaskanlah. Kalau udah kayak gitu kan mantap lah. Mantap banget. Tapi kalau enggak ya ampun deh. Menurut aku itu yang perlu. Mana iya. challenge Baru ini
Contoh, Bang. ada ini ya. Baru-baru ini kayak siapa Profesor Munim Siri yang mengatakan Quran dikanonisasi 1924. Kalian kasih tahu lah, bukakan ini buku-bukunya. Jangan kalian tutupi. Aku maunya kayak gitu-gitu kalau kalian di channel kalian itu. Jelaskanlah kelebihan daripada Baginda Muhammad dari segi etika dan moral tentang perkawinan, pernikahannya, bagaimana dia mati, apakah betul itu mati karena ini, bagaimana dia dalam berperang. Itulah yang kalian harus jelaskan. Jangan ditafsirkan Alkitab itu secara salah menurut aku sih. Jadi yang dibilang Bapak tadi itu ya, Sekarang aku terdahulu nanya, itu. itu contohnya Yonatan Nandar tuh. Ya, mereka mengkritisi tanggal 25 Desember. Itu kan ngerayain kita. Ngapain lu ngurusin hari raya agama orang lain, gue tanya. Apa Iya. peduli kalian Muslim ngurusin hari raya orang lain, agama orang lain? Kepo banget kan? Makanya saya tuh tidak berlebihan ketika mengatakan Islam ini agama terkepo. Nggak pernah bisa lepas mulutnya dari ngomongin. Enggak, iya, karena kenapa? Mereka klaim ya, setelah saya mempelajari kenapa yang diomongin di ini adalah Yonatan Nandar, si penista bibir licin. Ya. Ngapain lu ngurusin hari rayanya kita? Kita aja nggak pernah ngurusin hari raya lu. Lu mau ngerayain apa? Kayak mau makan ketupat, kayak lu mau puasa, kayak mau makan, ya suka-suka lu. Benar nggak teman-teman? Yang enak kan kita pada libur. Benar, iya. Betul, benar. Ngapain lu ngurusin hari raya orang lain? Itu yang gue pusingin. Lu membina, oh ini hari raya Dewa Matahari gini-gini. Kalau gua kupas hari raya lu, habis lu. Kan kupas, apakah benar nuzulul Quran itu benar-benar seperti yang kamu katakan? Pertama, nuzulul Quran itu nggak ada saksinya. Makanya Muhammad sendiri nggak tahu tanggalnya kapan. Ya, Muhammad mengatakan carilah di malam-malam ganjil terakhir. Kenapa? Itu mimpi, nggak ada nuzulul Quran. It's a dream. Isra Mi'raj aja, kalian akan kaget. Pendapat para ulama itu ada yang tahun ke-10 setelah Khadijah, ada yang tahun 1-2 tahun sebelum Hijriah. Macam-macam. Kenapa? Nggak pernah terjadi. Karena tanggalnya, bayangin peristiwa penting, di mana itu terangkat di surga. Kalau kita tahu kan kapan Yesus terangkat ke surga. Setelah tanggal 14 Nisan, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, 50 hari pada hari Safuat Pentakosta. Betul apa betul? Betul. Kapan Isra Mi'raj ini aja pendapat para ulama bisa berbeda-beda. Kamu heran nggak? Ini peristiwa penting. Kenapa? Mimpi. Iya, itu hal-hal kayak gini kok harus kalian bahas. Mengapa Kalian pendapat harus bahas. mengapa Saya bukakan, berbeda? saya bukakan. Oke, Bu. Jadi Semua mengapa pendapat para kiri dan ulama kanan. itu pendapat para ulama itu kok berbeda-beda? Kalian kasihlah data-datanya. Kalau kayak gitu kita bangga sama kalian. Itu aja. Oke, lanjut Bu Sofi. Siapa mau ngomong silakan. Ya, aku di-allow untuk share screen dong. Ya, kodek Bu Sopi yang satu, kasih host lagi kodek. Oke, thank you. Silakan Bu. Bisa lihat nggak nih share screen saya? Kelihatan Bu, kelihatan. Semua itu kesepakatan. Saya sudah pernah mengatakan tentang nuzulul Quran. Saya nggak akan mengulangi lagi. Ya, mengapa kalian mengatakan sekarang? Saya tanya ya. Kalian menipu para mualaf-mualaf mengatakan Quran itu turun dari langit, didiktekan oleh Jibril, kata perkatanya tidak berubah, sampai suara-suaranya satu lafaz pun kata si siapa tuh si Grani itu siapa namanya? Karisa Grani, dokter gigi yang mualaf ini tidak berubah. Aduh, alhamdulillah ya. Mengapa kamu Itu membohong? kalau tidak Kenapa kamu salah berbohong? karena dia selingkuh. Dia sudah menikah dan selingkuh sama teman SMP kalau tidak salah. Ya memang selingkuhan Seingat semua saya. itu. Termasuk yang si siapa yang katanya dulu ada di lembaga LAI itu yang termasuk penerjemah siapa Nanlohi siapa itu. Itu kan kasusnya juga selingkuh. Termasuk Irene Handono. Ya. Tapi saya nggak mau masalah itu urusan pribadi kalian mau berzinah, mau selingkuh, yang mau LGBT, it's all up to you. Yang saya tekankan adalah you lie, kamu berbohong.
Kalau memang Islam ini agama yang benar, kenapa kalian menyebarkannya dengan kebohongan? Padahal cendikiawan Muslim kalian tidak mengatakan demikian tuh. Perubahannya di mana saja saya bisa tunjukkan. Ada berapa versi Quran Arabik sekarang saya bisa tunjukkan. Bahkan kalian tidak punya Quran Utsman, kalian tidak punya Quran asli itu nggak punya. Mbok itu yang dibahas. Mbok sejarah kanonisasi Quranmu yang dibahas. Bagaimana Quran ini kok yang distandarisasi di Al Azhar Kairo tahun 1924 ini kok bisa sampai ke tangan saya versi Hafs An-Nasr ini gimana? Biar masyarakat tuh ngerti. Kok itu nggak dibahas? Bagaimana Ibn Mas'ud itu sampai bisa tulang rusuknya dipatahkan? Ya, dia berantem sama Khalifah Utsman bin Affan. Itu kan jadi dalam buku kalian loh, dibacain sama Pak Gracia Pelo. Kok bukan itu yang kalian bahas? Mbok dibahas. Mushaf Ibn Mas'ud ini kenapa bisa berbeda dengan Quran kalian? Itu loh dibahas. Nggak usah ngurusi hari raya agamanya orang lain. Kepo banget kalian. Dan yang ngurusin ini diberikan Kristolog Award oleh MUI. Mahfud MD, suaramu di mana Mahfud MD? Suara kalian di mana? Ada orang, Yonatan Nandar, Ahmad Kainama, ngutek-ngutek hari besar agama Kristen. Kalian diam aja, dikasih penghargaan. Bu Sofia. Ya. Penghargaan dari MUI, apa kompetensinya itu? Penghargaan itu. Penghargaan Kristolog itu diberikan kepada mualaf-mualaf Itu yang ingin seakan-akan Indonesia menjelek-jelekkan. berperang, saudara. Ya, ingin kita berpecah. Jadi kalau saya ingatkan ya Iya. teman-teman, sebaiknya Anda tuh khotbahnya kayak Zainuddin MZ dulu tuh loh. Ya, kalian khotbahkan aja bagaimana berpoligami yang baik. Bagaimana bisa istri 4 ini rukun-rukun. Bagaimana caranya berwakaf yang baik. Bagaimana caranya kalian membuat timbangan amalmu itu lebih banyak. Berkhotbahlah yang sejuk, khotbahkanlah agama Islammu itu. Nggak usah ngurusin hari raya Natalnya Kristen. Wong kami merayakan Natal ya kami nggak minta angpau daripadamu kok. Malah kalau lebaran pada minta itu ke tempat kami. Ya Pak ya? Ya, Iya, Ibu. Karyawan kalau yang saya Natalan nggak ada tuh yang minta ngemis ke masjid. Kami mau Natalan, kami mau dikasih dong. Lah kalian mau merayakan hari raya ngemis ke kami. Bu, kami mau lebaran, Bu. Baru gini juga, Bu. minta THR. Minta Begini juga. THR-nya, Bu. Betul. Ajar kalian berani sudah minta THR sama saya. Kalian di YouTube masih keluar-keluar menjelek-jelekkan hari raya Natal kami. Betul itu. Gini Bu Sopi. Jadi gini, kalau memang kalian kita saling buka-bukaan dengan data, biarin aja lah semua orang. Jadi artinya gini, Kita akan kalian, buka. ya kalian, Kita akan bentar. buka agamamu juga, ya. Artinya gini, kalian berbicara tentang kekristenan dari data-data yang kami sudah anggap sampah. Tapi kami akan berbicara tentang keyakinan kalian dari data-data kalian yang kalian pandang sebagai mutiara. Kalian siap? Tapi nanti kalian lapor lagi kami. Itu juga yang bikin kami Dengar ya, jantung Tambahan, panas. Ahmad Lek, Kainama, tambahan, Lek. Yonatan Nandar, Ya, semua bentar, yang tambahan. kalian polemikus Muslim yang sering-sering menuduh Natalan. Kami merayakan Natal tidak minta duit dari kalian. Ya, kami merayakan Natal tidak ada gereja ngemis ke masjid minta duit. Kalian kalau THR Lebaran minta kepada kami. Dengar itu kalian. Hah? Pak, buka mata kalian. Buka matamu Muslim Indonesia. Bu, THR, Bu. Kami Dan mau merayakan tambahan. Lebaran, Bu. Ya, Tambahan sedikit, kalian Bu saya Sofi. gaji 2 kali lipat. Saya kasih kalian THR 2 kali lipat daripada gaji kalian. Diem, nggak usah menjelek-jelekkan hari Natal kami. Apa urusanmu? Kok kepo banget? Hah? Kecuali kami merayakan Natal, kami ngemis kepada kalian. Minta baju baru dong buat Natalan. Nggak ada yang perlu dibanggakan juga, mau MUI mau berikan Jadi nggak apa? tambahan sedikit aku ya.
Kristologi Award. Kristologi Award Muslim, dari open your eyes. Dan kalian Muslim ya, selama saya berdiskusi, saya tidak menemukan satu Muslim yang percaya bahwa otaknya diciptakan Tuhan untuk berpikir. Sebentar, teman-teman yang ada di live YouTube, tolong link daripada apa yang kalian tonton ini disebarkan di grup atau di Facebook atau di mana. Dan kita minta ada orang Muslim yang mau dialog dengan bagus. Berani bertanya. Saya mengundang bersedia. RW 6, Ya. RT 6, Gang 6, nomor 6 yang berani ditanya tentang Quran kalian dengan menggunakan data. Iya. Saya mau tanya tentang Quranmu, saya mau tanya tentang kehidupan nabimu yang kamu bangga-banggakan sebagai nabi yang termulia dan nabi yang terakhir. Ada berani bersaksi di sini, Bu. ada berani ditanya, silakan masuk. Selama Oke. saya tahu Ibu, debat terbuka tidak pernah membahas tentang Islam, Quran, hadis, bahkan Nabi Muhammad. Tidak pernah. Gak apa. Kenapa? Nah, mereka kalau debat terbuka itu yang dibahas Alkitab. Iya, dari zaman Bahoro sama sekarang tetap Injil yang dibahas. Kenapa Quran kalian tidak dibahas? Takutkah? Bagaimana? Pasti takut. Jika kalian berani bahwa Al-Quran, hadis, dan Muhammad adalah Nabi benar, bikin itu namanya debat terbuka. Tanda tangan keselamatan orang pendebat. Selesai. Berani? Tidak akan berani. Saya mau tertawa dulu. Kalian memang terlalu. Lanjut. Lihat ini ya, Isra Mi'raj aja. Para ulama tidak sepakat kapan terjadinya. At-Tabari mengatakan peristiwa terjadi pada tahun tatkala Allah memuliakan Nabi dengan nubuat. Jadi pada waktu dia tahun pertama kenabiannya. Al-Qurtubi mengatakan 5 tahun setelah diutus sebagai Nabi. Al-Alamah Al-Masyufuri mengatakan kapan ini? Tahun ke-10 setelah Khadijah. Ada yang beberapa tahun ke-13. Kenapa? Kenapa? Karena ini mimpi. Tidak ada saksi. Tapi kalian tuh tidak mau berpikir menggunakan otak ketika kalian mengkritisi agama orang lain. Mbok kalian bertanggung jawab lebih dulu menjawab pertanyaan kita. Di channel YouTube saya ada 2. Yang pertama Unlock the Bible dan yang kedua adalah Islamologi. Betul enggak teman-teman? Betul. Saya tidak pernah anti ketika Anda bertanya tentang Alkitab asal Anda tanyanya sopan. Saya tidak pernah lari ketika Anda mengatakan, Bu Sofiato jelaskan Trinitas, apakah kamu menyembah 3 Tuhan. Tapi kalau kamu masuk, kayak tadi malam siapa tuh yang namanya, siapa saya lupa di jalan Pak Bombo. Kristen ajaran Anas, Iblis. Anas. Bukan si Anas, ada lagi. Siapa sih namanya saya lupa. Ada lagi. Bobo, namanya Bobo, dia pakai nama Bobo. Kristen ajaran Iblis, wah pokoknya sudah masuk tuh sudah dengan blasphemy. Yang kayak begitu teman-teman, itu saya sikat langsung. Ya. Saya sikat langsung. Kamu masuk, kamu tanya baik-baik tentang Alkitab, kita jawab. Kamu masuk dengan pantat ayam, saya kasih tai ke mukamu. Ya, saya melakukan apa yang dikatakan di dalam Quranmu surah 6 ayat 108. Kalau mereka bertanya soal Kristen, itu bukan mereka bertanya, mereka berpendapat, mereka menyimpulkan, bukan mereka mendengar jawaban. Jadi saya mendorong dialog interfaith yang sopan. Kalian masuk, kalian tanya baik-baik. Pakai data. Jangan lu bawa Injil Barnabas, Injil Filipus. Seharusnya kalau kalian polemikus, kalian sudah mempelajari Injil Barnabas itu ditulisnya kapan. Ulama Muslim aja sudah mengatakan itu palsu. Lah kok kalian bahas? Kalian tanya sama orang Kristen yang 3,5 miliar ini, ada nggak yang mengimani Injil Barnabas? Ada yang nggak ke gereja pakai Injil Filipus yang kalian gembar-gemborkan itu? Ahmad kayak nama? Kayak begitu kok Mahfud MD itu diam saja. Hah? Kayak begitu kok petinggi MUI itu diam saja. Suaramu di mana? Mbok peringatkan ustadz-ustadzmu itu yang cangkem dan congornya kayak tai itu. Pak Mahfud MD yang terhormat. Yang katanya nasionalis, yang katanya cerdas.
Bungkam dulu, Pak, mulut ustadz-ustadzmu itu. Peringatkan dulu mereka. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, kata firman Tuhan. Betul apa betul? Betul. Betul. Saya menyarankan Anda kembali kepada zaman mungkin sebelum era internet ini. Kalau ustadz-ustadz Anda khotbah di masjid, tidak usah nyinggung-nyinggung Kristen. Tidak usah ngomongin Yesus Kristus kami. Kalian bahas saja Injil Isamu itu yang diberikan ketika Isa nenen. Itu yang dibahas nih loh. Isa waktu masih nenen, belum punya gigi, dikasih kitab Injil sama Allah. Yuk kita bahas Injil Isa yuk. Kalian bahas itu kitab kuda berak perang terengah-engah. Ini loh maknanya kuda perang terengah-engah. Itu loh yang kalian harus bahas. Nggak usah ngeributi Alkitabnya orang lain. Nggak usah menafsirkan Alkitab kami. Ngapain tuh ustadz-ustadz ke masjid kok yang dibahas Alkitab, saya tanya. Kalau kami membahas Quran Anda, kami tidak pernah menafsirkan dengan penafsiran sendiri. Ini loh. Ada scholar cendekiawannya Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsirnya sah. Arab Saudi. Kami menggunakan terjemahan yang sah. Lah kok ngamuk, muninya penistaan atau penghujatan. Lah kok kalian dengan bebasnya keluar-keluar menghina kekristenan itu, otakmu di mana? Di mana Pak Mahfud MD? Saya tanya. Hah? Mengapa kalian hanya mengejar yang katanya penista-penista Islam? Abdul Somad mengatakan Kristen agamanya sudah rusak. Menurut kalian itu menista apa enggak? Nista, Bu, nista. Jika tidak menista, Islam agama perusak. mari kita buka debat Ustadz Abdul Somad dengan orang Kristen. Ya. Jika tidak menista, Ustadz Abdul Somad, kamu kalau bilang Kristen diam berarti dia menista. merusak. Kita lihat Islam atau Kristen yang merusak bangsa ini. Mereka lah, hari Natal aja udah dibikin hari mualaf sedunia. Coba cari ribut terus itu kan. Siapa yang menaruh bom-bom yang merusak bangsa ini? Siapa yang dikejar Densus 88? Ada enggak sih Romo, pastor, anak-anak sekolah teologi yang dikejar Densus 88? Saya pengen tahu. Tidak ada. Kok kamu diam saja gitu loh. Kemarin kita mendengar berita bom kembali ada di Solo. Aksi terorisme atas nama Islam di mana-mana. Kemudian kita lihat kemarin tiga pejabat MUI terafiliasi JI, Jaringan Islamiyah Teroris. Dikejar Densus 88. Kita lihat kemarin ratusan pesantren terafiliasi jaringan teroris. Lah kok kalian kok diam saja gitu loh. Kok buku-buku yang beredar mengatakan Alkitab palsu kok dibiarkan? Kalau kami mengeluarkan, saya bisa saja mengeluarkan, kita akan menulis satu buku khusus bagaimana puisi-puisi itu masuk di dalam ajaran Anda. Dan itu ilmiah. Ada risetnya, penelitiannya. Penelitiannya Profesor Sadi Nasyar. Ahli sarjana Timur Tengah dan berbahasa Arab. Tentang pengaruh puisi pra-Islam di dalam Quran. Perasaanmu bagaimana kalau kami katakan seperti itu? Hah? Kok kalian dengan seenaknya membuat kurikulum, diedarkan buku-bukunya Alkitab palsu? Lah kok enak? Mentang-mentang organisasi gereja PGI diam saja. Mentang-mentang pendeta-pendeta besar seperti pendeta GBI dan sinode besar lainnya diam saja. Nggak berani, kenapa? Duitnya sudah gendut kok. Ngapain mengorbankan seperti saya gini? Seperti Sofiatul yang nyawanya diancam, mengorbankan bisnis saya, mengorbankan keluarga saya di Indonesia. Ngapain? Perpuluhannya udah gede kok pendeta-pendeta itu kok. Masuk di kancah apologetika ini ya, saya kasih tahu teman-teman ya. Anda, you walk alone. Seperti Liverpool. You walk alone, my friend. Harus ada yang Anda korbankan hanya untuk satu visi yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Kalau udah dapat visi itu, ngapain?
Susah-susah amat, mendingan saya memasak. Ngapain saya berapologetika? Sudah difitnah-fitnah, Sofiatul lah, beginilah, goblok lah, Sofiatul beginilah, begitulah. Sofiatul diancam mau dilaporkan. Hei, Bapak pendeta-pendeta gereja besar, saya tahu Anda tidak mau berkecimpung di sini. Ada banyak sacrifice, ada banyak pengorbanan yang harus Anda berikan. Saya tahu Anda mengembalakan jemaat. Biar kami yang pion di depan, tapi jangan pernah Anda pendeta yang gendut dengan jam 15 miliar. Ya, Anda yang sudah nyaman dengan perpuluhan yang besar. Jangan pernah kamu menjadi batu sandungan penghalang bagi apologet Kristen yang memberikan pembelaan terhadap iman kami. Kami banyak, Pak, yang harus kami korbankan. Ngapain saya bikin apa? Mending saya bikin kuliner, pemirsanya udah jutaan, dapat duit iklannya banyak. Ngapain saya susah-susah mempelajari agama Islam Anda? Karena hanya segelintir orang yang mau melakukan hal ini. Ya, gereja mana berani? Gak ada berani. Saya belasan tahun di gereja nggak pernah dengar nama Muhammad disebut. Nggak pernah ada di gereja kami membahas Quranmu. Nggak kayak kamu, kalau di masjid membahasnya Alkitab. Aku ya heran, masjid membahasnya Alkitab ya aku ya heran. Tapi setelah saya pelajari, 90% isi Quran adalah Alkitab. Quran itu tebalnya hanya 9% dari perjanjian lama dan perjanjian baru kita. Kalau semua nabi-nabi yang sama itu diambil, Abraham diambil, Nuh diambil, Yusuf diambil, tinggal 1% isinya. Makanya, ya kalian itu ketika kalah debat dengan Sofiatul mengatakan, Sofiatul kamu tidak berhak membahas Quran kami, tapi kami berhak membahas Alkitabmu karena kami mengimani. Loh kok enak men? Mengimani tapi Anda mengatakan, oh Alkitab terdapat sisa-sisa kebenaran. Kurang ajar nggak itu? Mengatakan Alkitab dipalsukan, apa hak kalian? Jadi saya sarankan kepada Anda, teman-teman polemikus muslim, tutup channelmu, kita akan tutup channel kita. Lebih baik kita bahas memasak kuliner babi guling. Betul enggak, teman-teman? Betul, Bu. Ngapain tiap hari udah bikin Zoom, masih tekanan darah tinggi? Ya. Sudah nanya ngeyel pula kalian. Enggak pakai data lagi. Sedangkan kami selalu menampilkan ini loh. Datanya. Ini loh Sahih Bukhari nomor sekian. Ini loh Sahih Muslim nomor sekian. Ini loh yang nulis bukunya Al-Qurtubi. Ini loh At-Tabari yang nulis begini. Kalian enggak kira kami tuh enggak jenuh membaca buku kalian yang tebel-tebel itu? Stop. Tutup channelmu. Kita akan tutup channel kita. Tapi seperti yang Ahmad Kaina, kalian tuh enggak bisa hidup kalau enggak bahas Alkitab. Kalian dibayarnya karena bahas Alkitab. Ya Pak ya? Kalian kan enggak terima amplop persembahan itu kalau enggak bahas Alkitab. Lah kok seenaknya saja menafsir-nafsirkan ayat orang? Tadi sudah dibuka belum? Coba buka lagi YouTube mereka itu, Pak. Risalah Media Channel tadi. Siapa? Risalah Islam Media ini. Pak Irwan. Tolong share screen, Pak Irwan. Atau saya yang share screen deh. Oh iya dah, silakan Bu. Ini lihat nih teman-teman, Anda bisa lihat screen saya. Wah, lihat itu sangat jelas tuh. Ya. Apa yang mereka bahas ini teman-teman? Ada nggak yang bahas Quran dan Muhammad? Judulnya aja gitu ya. Yesus fix 100% bukan Allah. Aduh.
Tetapi Oten tetap ngaco. Saya kasih tahu Anda ya, teman-teman, Yesus Kristus di dalam Alkitab kami bukanlah Isa Al-Masih di dalam Quranmu. Yang lahirnya di bawah pohon korma yang merupakan keponakan Musa dan Harun. Ya, bahkan Muslim sudah mengakui ada 2 Isa, ada 2 Harun, ada 2 Imron, ada 2 Maryam. Nama boleh saja mirip, nama boleh saja sama. Tapi yang pasti bukan tokoh yang sama. Ya, Sumangkut, Risalah Islam Media TV. Yang pakai topi ini kalau ditanya nggak nyambung. Antenanya ketutupan topi soalnya. Ya. Tadi di dalam prolognya tadi mana ya? Yang diputar mana tadi, Pak? Si Sumangkut ini tadi yang diputar ininya. Videonya si Sumangkut tadi loh. Ini lihat nih. Ini Risalah Islam Media TV. Kita lihat judul-judulnya, videonya. Ketuhanan yang tidak masuk logika, bla bla bla. Ada nggak dia bahas Qur'annya? Kepalsuan Kristen terbongkar. Loh, saya sudah membongkar kepalsuan Qur'anmu malah. Saya sudah kasih linknya itu, puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Sumangkut. Ya. Yang mengatakan ini loh, saya belum mati kok. Ngapain lo ngurusin agama orang? Ngapain ngurusin Tuhannya orang? Aku tanya. Katanya nih loh, sejarah yang ditutupi oleh orang Kristen. Lah sejarahmu sendiri ada yang ditutupi enggak? Kenapa kamu enggak buka? Bagaimana Qur'anmu ini tertutup? Sejarahnya ceritain dong. Ceritain sejarah nabimu dong. Ceritain dari sirah-sirahmu dong. Siapa nama asli nabimu yang adalah Katem bin Ibn Kabisya ini? Kapan dia lahir, siapa bapaknya, siapa mamanya. Bapaknya Ibn Kabisya Katem ini, namanya Katem ini nabimu. Tahun berapa dia lahir, tahun berapa bapaknya mati. Itu bukumu loh itu. Itu bukumu loh, ya. Al-Sirah Al-Halabiyah namanya. Ya, kemudian ada Al-Bidayah wal Nihayah. Mau dibahas nabimu yang namanya Katem Ibn Kabisya ini, Sumangkut. Sejarah yang ditutup-tutupi. Mau dibahas Mekah itu berdiri abad ke-4. Dan sebelum itu siapa? Itu di Mekah itu ada apa tuh yang sekarang ini? Yang dibangun oleh Asap Abu Bakar. Bahkan Pak Denny membenarkan data saya. Iya betul, Bu Sofiatul. Asap Abu Bakar merenovasi katanya. Asap Abu Bakar lah yang membangun Mekah yang ada sekarang ini. Yang kalian jadikan kiblat. Itu pindah dari Petra ke situ. Abad ke-4 baru dibangun oleh Asap Abu Bakar. Loh, mbok sejarah itu yang dibahas agamamu dewe. Nggak usah ngebahas sejarahnya orang. Sumangkut. Baru ini juga Bu perlu dibahas itu yang naik dari Masjid Al-Aqsa yang dibangun setelah baginda Muhammad meninggal. Kenapa itu? Sudah bikin videonya ya tentang Isra Mi'raj. Itu ya harus dibahas juga sama mereka. Itu aja yang dibahas di channel-channelnya. Ketika Isra Mi'raj itu kan Al-Aqsa di Yerusalem belum ada, ternyata adanya di kota Jirana. Menurut Al-Azraqi, Ibn Katsir, ya, Al-Waqidi, ya kota Jirana itu antara Mekah dengan Taif. Di situlah Masjid Al-Aqsa dan Al-Atna berada. Lombok itu sejarah itu yang dibahas. Ngapain lu bahas-bahas agama orang? Sekarang kita lihat. Yuk kita lihat yuk. Sama Menakem Ali. Kisah tragis Yesus. Loh, Yesus sama Isa Al-Masih itu tidak ada hubungannya. Ini Menakem Ali ini nggak ada otaknya juga ini. Ngaku-ngaku profesor. Rupanya cuma S2. S2-nya pun enggak inline dengan S1-nya. Heran. Ya, sejarah agama Abramaik lah ala. Kita lihat ini semua apa? Paulus nih, Paulus penipu. Loh, Paulus itu diakui di surat Yasin 14 kok. Ini loh, Bible oh Bible. Paulus itu diakui di dalam 25 tafsir. Saya bisa menunjukkan tafsir mana saja yang mengakui Bulus sebagai rasul utusan Yesus kok. Bahkan memuji-muji Paulus kok. Kalau kamu mengatakan Paulus penipu, aku tanya,
Apa urusanmu dengan rasul kami? Kan saya sudah mengatakan, tidak usah ngurusi rasulnya orang. Karena rasul kami Paulus itu adalah rasul yang kami akui kerasulannya dan kami harus taat kepadanya sama seperti kamu harus taat kepada Muhammad. Betul apa betul? Betul banget, betul banget. Ngapain lu ngurusin rasul Paulus, rasulnya orang, kutanya? Justru gini Bu Sophie, menurut saya lebih bagus kita taat kepada Rasul Paulus daripada baginda Muhammad. Kalau aku, saya bisa kasih alasan mengapa. Karena menurut saya Paulus itu nggak pernah mengajarkan jangankan berperang membunuh, membenci, berkata kasar aja nggak pernah diajarkan kita sama orang lain. Nggak pernah kok diajari kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Itulah Paulus. Kalau pernah Paulus suruh aku membunuh, suruh aku ambil istri orang, detik ini ku koyak itu surat-surat Paulus. Tapi nggak pernah kutemukan itu. Coba dulu. Kalau ada orang mengatakan, ya udahlah, itulah itu. Ya Paulus nggak pernah nikahi anak kecil katanya. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil, murtad aku. Jadi agama Batak, udah aku bilang sama kalian. Jadi agama Batak Parmalim lebih bagus daripada ikut Paulus kalau ada kayak gitu. Setuju lagu. Udah semua orang Batak nggak usah ikut Paulus lagi. Kalau Paulus pernah nikahi anak kecil. Betul. Lihat nih, semua yang mereka katakan tuh, ngurusi konsili kita lagi, kan kurang ajar. Kita aja nggak pernah ngurusi muktamarmu. Kamu mau bikin fatwa menyusui orang dewasa tuh, kita nggak pernah ngurus. Nah, MUI, tolong dong bukakan debat tentang ngapain kalian? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad seorang nabi. Konsili itu kan urusan gereja kami, toh? Ya enggak? Memangnya kalau konsili di Roma, di Vatikan, itu minta duit sama kalian? Memangnya kalau orang Kristen buat konsil itu minta duit sama kalian? Kapan orang Kristen ngurusi muktamarnya orang Muslim? Jangankan itu Bu Sophie, mereka ngurusi konsili. Kalian selesaikan aja dulu. Mengapa kalian sholat 5 waktu 1 hari? Mana datanya di Quran? Gak ada. Itu aja kalian selesaikan. Kalian mau bikin fatwa menyusui orang dewasa karepmu. Mau bikin fatwa perempuan tidak boleh memegang pisang, terong, dan apa karepmu. Kalian membuat fatwa katanya Mickey Mouse harus dibunuh karepmu. Emangnya kita ngurus? Kami memperhatikan karena kalian tuh usil. Ahli usil wal jamaah. Usil ngurusi Rasul Paulus kami. Usil ngurusi konsili kami. Lewong kami konsili tidak minta duit sama kalian, kok bingung. Bener apa bener? Betul Ibu. Nah, sedangkan kalian mengeluarkan fatwa menyusui orang dewasa itu loh, kok tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa Mickey Mouse harus dibunuh itu loh, tidak pernah dibahas. Kalian mengeluarkan fatwa boleh bersetubuh dengan binatang tidak ada hukumnya, kok tidak pernah dibahas. Ini aja Bu Sophie juga, mereka harus bahas itu. Mengapa orang Muslim disunat? Milah Abraham itu tertulis di kitab mana milahnya? Kalau dibilang itu di hadis, jaraknya hadis dengan Quran dicatat kan banyak kali. Tahunnya, ratusan tahun. Itu dulu kalian bahas. Jadi jangan kalian membahas internal kekristenan. Interkanalian itu banyak. Kalau kalian nggak bisa lagi membahas, ajaklah Ibu Sophie, ajak aku sekali-sekali. Aku pun bisanya sikit-sikit. Tapi kalau kalian bahas Alkitab orang, udah bahasnya salah, data-datanya dari kitab-kitab palsu. Kolo-kolo lah kalian semua. Kolo-kolo ini. Kalau udah nggak terima, serlok lokasi. Open kameramu katanya gitu. Sekarang kita lihat saluran Ibu Munir nih yang sudah mau mampus ini. Pernah enggak dia bahas Quran sama Islamnya ini? Ini sebentar lagi ya ketemu bidadari ini. Ketemu 72 bidadari ini. Ngapain ngurusi Tuhannya orang? Ini loh, kristolog mencerahkan. Ini kalian bahas kan kami. Ngapain lu bahas agamanya orang? Bahas aja agamamu sendiri. Munir. Tapi gini yang kita minta Bu Sophie gini juga Bu Sophie. Artinya kayak
gini kok Mahfud MD kok diam saja? Maksud aku gini loh Bu Sophie, tolonglah kepada pemerintah, kalau mereka boleh kayak gitu, kalian nggak tangkap, izinkanlah kami juga kayak gitu, biar kita mainkan. Aduh, Jelas. iya kita mainkan. Loh, ini anak Medan, anak Medan. Ah, kau macam-macam kau. Kalau anak Medan dikasih peluang ini. Lihat ini. Dia mengatakan gini nih. Dia mengatakan nih, Yesus bukan Kristus, korban berjatuhan akibat strategi kejam Paulus. Kurang ajar gak ini orang? Iya. Kalau kita bikin kayak gitu nanti Quran, besok aku dijemput aku dari rumah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, jadi boleh dong bertanya, ada apa dengan Mahfud MD ya? Ada apa? Pak Mahfud MD, woi. Apa takut? Menteri Agama Gus Yakut, woi, Indonesia. Iya. Apa Pak takut? Mahfud MD, kok diam saja lo TV One? Lihat kayak begini kok diam saja. Mungkin Metro takut, TV. Bu. Lihat kayak ini kok diam saja kalian. Takut di demo, Suara Bu. kalian kemana? Mungkin Sekarang kita Pak lihat Mahfud Abdul MD Somad. nggak berani nggak ngapain-ngapain itu takut di demo. Ini juga sama mungkin sesamanya. yang perlu mereka bahas itu, contoh Adam 30 meter, sini 30 meter. Itu kalian bahas, mana bukti-bukti. Itu aja kemarin sepedanya, saya ditanya, kapal. Nah, ya, Iya. aku udah tanya sama Ustadz Zuma. Itu aja yang kalian katanya bahas, nggak usah bahas sih. Katanya itu cerita Israeliat. Terus aku karena aku belum bertahu, makanya aku diam. Aku cari literatur tentang Adam tinggi 30 ini, tentang kisah Israel, nggak dapat. Berarti kan penipu dia. Ya mungkin ya, aku belum dapat sampai sekarang ya. Benarkah Adam itu tinggi 27,4 meter itu adalah kisah Israeliat? Baru ini juga Belum perlu dapat. juga, mungkin ini juga perlu kan, ada kan rambut dari Baginda itu kan. Baru di Indonesia ini kan banyak ngaku-ngaku anak dari daripada Baginda. Ya di apa aja, tes DNA aja rambut itu dengan mereka, Iya. sesuai enggak? Itu juga Nah, dilakukan itu- lah coba tadi, supaya coba ilmiah. Yuk, kenapa Yang bro? lain, yang tadi Ustadz tadi nih. Coba Ah. ya. Ini kalau menurut Injil Jangan Matius diputar. 7:20. Enggak usah diputar, judulnya aja. Kok diputar? Ini judulnya ini kan ada kan. Jangan diputar nanti. Enggak usah diputar. Bu. Judulnya aja. Udah sama Kristen rusak. Kalau kita balik, domba kecil Islam rusak sejak Oh, tahun ini. berarti gimana? Oh, kejang-kejang kalian, langsung kalian tangkap aku. Enggak pakai abibibu. Oke, ada yang resen. Silakan, Ya. Pak Humisar. Ah, jengkel kali aku hari ini. Oh, terima kasih. Saya pikir di beberapa banyak channel kita memang prihatin atas penghujatan terhadap Kristen ini. Sebenarnya ini suatu peluang juga ya. Nah, paling tidak kita bagaimana ya, seperti Blue Air Band kita menyuarakan pertama ke MUI yang sering resah ini. Saya lihat dijadikan tersangka bila MUI sudah bersuara ke polisi ya, si Abbas gila orang Padang itu, orang Sirik Barandang itu ya. Nah, kita kalau boleh secara lembaga atau kemana, bila PG nggak mau atau kita rame-rame atau siapapun datang ke kantor MUI, nggak apa-apa head to head. Kalau kalian tidak lakukan pelarang terhadap kristolog itu, kami juga kalau kami melakukan fakta jangan ditangkap, mungkin bisa juga kayak gitu kita supaya satu-satu gitu. Kalau kayak gini Di aja kita sidang kan MK susah ya. Iya, di sidang MKC aja orang MUI bingung dikeluarkan dalil lu. Emang ada seperti itu? Dong ke don. Jadi gini ya, aku hanya minta sih, artinya gini, kalau memang mereka nggak bisa menyetop bibir licin daripada Begodes dan polemikus ini, tolong dong, kalau kami juga buka data-data hadis dan Quran, kalian jangan marahi kami, jangan lapori kami, kita main data, bukan framing, baca saja kita. Bisa nggak Pak pemerintah? Aku itu aja, Ya, kita jadi viralkan gitu. ya, tapi gini, kalau kita buat cara yang sama, kita dilapor. Kalau mereka dilapor, justru dibela. Kan lucu. Iya, peringatan dulu kita. Maksudnya apakah kita melalui Ya udah, TikTok ini udah atau peringatan apa lah tuh? ini. Iya, jadi kita peringatin aja lah. Para Iya, kayak MUI. polemikus, debater tak berotak, tolong kalian fokus saja dulu menjelaskan
tapi keimanan kalian. Itu aja kalian lakukan. Kalau kami nggak ada urusan dengan keyakinannya. Halo? Iya, silakan. Bila penting kita buat surat tertulis, kita tujukan ke polisi, kemana, ke semua lembaga resmi, mulai pertaruhan gitu aja. Kalau kalian tidak urusin Larinya ke juga, GKI, jangan ditangkap. Pak. Larinya nanti ke GKI nggak nyetujui. Belum. Apa? Oh, nggak tahu. Nanti kan larinya ke GKI, polisi. GKI semua. apa? Ya untuk suratnya Bapak. Ini bener nih Pak, kayak gini. Oh, enggak. Ya, lembaga Jadi kita aja yang mewakili youtuber atau apa gitu. Oh, Iya juga itu. Notice, announcement please, kayak gitu. Bila perlu, karena kan gini, ini Ke kan kantor polisi, ke Polda semua lapori. Ya? Sebetulnya dulu Pak Umsar, memang betul yang bilang Pak Umisar ini, karena dasar ini semua pertikaian ini kan dari YouTube, ya toh, makanya orang Kristuber juga mungkin cocok juga, datangin aja dulu MUI atau dari Kementerian Agama kita ke sana, karena dasarnya dari sini semua itu, gak usah ke PGI, karena mereka itu nggak ada urusan lah, mereka juga kan nggak mau tahu. Ya, aja kita bersuara media sosial, ngapain kita jumpai MUI? Dilihat dulu wajah kita nanti. Kalian gimana sih? MUI udah kasih penghargaan sama mereka yang suka menghina-hina Alkitab. Dikasih itu. Mualaf reward award katanya itu. Ya udahlah. Jadi sekarang waktunya ya kita bersuara di media sosial ini aja. Jadi kalau kita udah bersuara kayak gini ya kalian mikir-mikir aja lah. Tapi ya kalau kita buat keras-keras kayak gini kan kalian juga marah-marah juga, kita laporan ke kita juga. Contoh kasusnya Pak Saifuddin Ibrahim, oke, secara hukum penistaan agama dia menista, tapi yang lain juga akan menista. Tapi supaya kami juga jangan salah memahami iman kalian, kalian klarifikasi dong 300 ayat itu apa aja, biar tahu kami, supaya kami nggak ikut-ikutan. Kami juga nggak mau asal menilai. Jadi apa-apa aja itu kalian jelaskanlah. Oh bukan begitu artinya, Saifuddin Ibrahim salah. Jangan langsung pakai FBI, pakai Interpol. Iya, itu dia masalahnya sekarang kan. Sedikit-sedikit tadi kita aja yang ditekan mereka. Yang saya khawatirkan gini loh. Saya takut mereka kira ya, janganlah mereka kira emosi orang lain nggak punya gitu. Ini yang saya takutkan tadi. Gitu. Karena jujur ya seperti saya aja lah, saya nggak pernah ikut campur hal-hal seperti ini. Tapi ketika saya lihat begitu gencarnya penyerangan kepada iman saya, makanya saya masuk. Kok segini ya, kok segitu kejamnya. Kalau nggak saya nggak tahu. Jadi maksud saya, tolonglah MUI atau pemerintah dengarkan. Jangan sampai akhir ya orang baik itu susah marah. Tetapi kalau orang baik sudah hilang kesabaran, nah itu yang sulit. Ujungnya apa yang terjadi? Kacau kan? Jadi pemerintah harus adil lah. Oke. Jadi itulah dulu untuk kita gubrak-gubrak. Kita kasih peringatan sama para polemikus. Jadi kalau kalian masih terus membahas Alkitab, ya udah siapkanlah diri kalian. Kami juga akan bahas. Dan yang Ya itu Oke, sih. kita akan buka topik baru, ya itu nanti akan kita kompilasi ya, sebenarnya banyak sekali, ya terutama congornya Agustan, ya kurang ajar sekali tuh mengatakan amanat agung teroris. Kayak begitu kok kita suruh diem itu loh Pak. Ya itu dia, mana bisa kita diam kalau dibilang masa Alkitab kita disuruh mengajarkan karena memberitakan Injil teroris kan. Iya. Aku mau pesan dulu sama Pak Pendeta yang dikemongin Pak Bu Sofiatul ya. Pak, kami ada ini di depannya sampean, di depannya Bapak untuk menjawab semua pertanyaan. Apa Bapak bisa jawab? Saya yakin kalau Bapak kena pertanyaan yang menusuk, saya yakin Bapak nggak bisa jawab. Mau coba silakan masuk ke Zoom. Agustan bisa kok masuk ke Zoom. Dia kan pernah masuk ke Zoom-nya Pauzang. Jadi silakan aja Agustan, kamu masuk. Enggak, ya maksudnya pesan ke para pendeta yang yang tidak menghargai kami di sini, ya silakan datang masuk ke sini. Saya ada pertanyaan yang akan menusuk Bapak, bisa jawab enggak?
Kami ada di depannya Bapak. Apakah jemaatnya Bapak banyak bertanya bisa Bapak jawab semua? Tidak. Bapak akan berkhotbah sesuai apa yang telah ditentukan. Kami nggak meremehkan Bapak pendeta ya, enggak. Kami hormat. Tapi tolong hargai kami juga. Jangan tindas kami. Jangan remehkan kami. Oke, sekian aja aku. Oke, apa topiknya Bu? Mau kita bahas? Ya, terserah aja. Kita buka topik dua arah. Ini kita tutup. Kita akan buka sesi baru. Thank you teman-teman. Nanti kita akan compile ya. Jadi kalian harus dukung apologet Kristen ya. Untuk kami bisa berfull timer karena saya sendiri belum full time untuk di YouTube ini. Ya. Bisa janji. Oke, Jadi teman-teman yang subscribe dan kita akan buka topik aku baru mau ya. Pamitan dulu Bu Sofi. Ya. Pamitan justru Domba iklan Ya. nggak Domba? Boleh. Oke, jadi kita akan masuk ke satu topik. Ya. Teman-teman yang ada di live YouTube, silakan masuk, khususnya Muslim. Ya. Anda bertanya, kami menjawab, dan Anda harus siap mendengar jawaban. Anda tidak setuju, tunjukkan bahwa Anda tidak setuju atas dasar apa datanya. Kemudian ketika kami bertanya, Anda juga harus siap menjawab. Kami akan mendengar jawaban dan kami harus memvalidasi setiap jawaban-jawaban saudara. Sebelum kita masuk ke topik untuk tanya jawab, kita masuk dulu iklan. Jangan lupa subscribe YouTube para apologet Kristen. Ada namanya apa ini? Domba kecil, domba bunting. Sebentar. Ya udah tunjukkan. Ya itu logo. Oke, sebutkanlah. Ada WAFM. Silakan di subscribe, pergi dulu kartanya subscribe ke sana. Ada Al Hayat Indonesia, silakan di subscribe. Oke, ada lagi apa ini? Ya udah, kau ngomong kalau Domba, kau ceritakan ini. Apa yang mau di subscribe ini? Erben Channel. Erben Channel, kirim kemana-mana. Nontonnya di Erben. Pak. Kebiasaan. Iya. Subscribe mana-mana, tapi nontonnya di Erben. Al Hayat. Ini Al Hayat. Ya, Al Hayat. Naik Al Hayat. Nontonnya di Erben. Nontonnya juga di Erben. Uti Watimena jangan lupa. Uti Watimena, subscribe, nontonnya di Erben. Iya ngomong juga Bu Sofi. Domba kecil. Bu Uti. Nontonnya di Erben. Ini Kagak nonton di mana lah kalian suka itu aja. Sabar dulu. Aku 11 tahun lagi baru bikin channel. Janganlah, makanya ngapain bikin? Bila penting semua orang Kristen punya channel. Isinya sama bila penting. Kenapa rupanya? Enggak berubah-ubah 687 nih. Kemarin itu lah. Nontonnya juga di Erben. Tunggu, diam dulu semua. Yang ada nonton di channelnya Erben, Bu Uti, Bu Sofi, Pak Kanuru, Bang Kanuru, mampir dulu ke KAF. Bentar. Nanti balik lagi. Ya, nanti balik lagi. Terserah lah itu ya. Subscribe dulu. Ya. Oh ini KAF ini, lihat videonya. Aktif. 392 video. Ngeri nggak? Mampir dukung. Ini betulnya sudah 3.000 kalau dilihat per video itu 100 ya. Berapa 10 ya. 10 subscriber per video. Harusnya sudah mampir 4.000 ini. Kok di sini kok nggak sampai 700. Mohon dukungannya. Mampir sebentar ke channel-channel Kristen. Ya, kami ada untuk kalian semua. Mungkin kalian tidak bisa bertanya ke pendeta, bisa tanya ke kami. Masuk ke Zoom, langsung bertanya. Oke? KAF channel, naik 2 doang. Aduh. Oke ya, KAF channel ya, 90. Mampir sebentar, nggak sampai 1 menit. Tek, klik. Nah, udah kan? Cabut sudah, nonton lagi ke tempatnya asal, terserah. Oke? Terakhir 91, semoga hari ini bisa 800. Kami tunggu. Terima kasih. Sekarang Bang Bagus, Pak Bagus, siapa namanya lagi sini? Teolog kontekstual. Iya, teolog. Nontonnya di Erben.
Nontonnya jangan di airband. Jangan di airband. Ini lihat, kenapa Ya. aku bilang jangan nonton di airband? Mana penonton setia Tengoklah, lari semua sekarang. tengoklah. Videonya ini abangku ini. Ya, videonya 443. Harusnya 4.000 subscriber ini. Yang nonton 26, 54, 42. Nah, soalnya penontonku larinya ke airband. Lah, dia nak menonton di jet Sama domba kecil. Kamu tu channel ya bakon. Teolog kontekstual, mulai ate. Datang dan Nggak apa-apa. Nontonnya Iya kan? ke airband. Kirim rekeningnya perpuluhannya ke kontekstual. Nah, abangku ini pendeta, berani mau turun ya, membimbing kami juga ya, membantu kami ya. Juga ikut kadang-kadang ikut debat. Apalagi FIC. Teras apologet. Iya, FIC belum. Oh, jangan lupa itu teras dialog apologetika. Iya. Sebut ini FIC. Aduh. 90 video sudah 700. Apologetika. Lagi siaran langsung juga. Ini kayaknya videonya banyak yang dihapus ini. Gak tahu kenapa. Mungkin penontonnya sedikit ya, nggak tertarik dihapus, kasihan banget kan. Bantulah. Gak sampai 1 menit. FIC Family in Christ Official. Tak dapat subscribe keluar. Subscribe aja, cek. Bunyikan loncengnya. Ya, masalah video nanti lah itu. Subscribe dulu. Pokoknya setiap jalan langsung. Tunggu dulu. Biar aku yang ngomong. Ya, jadi supaya ada timbul semangat di channel-channel Kristen ini untuk mengupload video yang terbaru. Bikin thumbnail ini enggak sebentar. Lama. Ya, mohon dukungannya lah ya. Datang ke FIC, subscribe tuh dapat 2, puji Tuhan. Ya kalau bisa hari ini 800 lah. Ya. 1000 lah, ada kok di dikit channel kali. Ya, 800 sudah cukup. Besok lagi kan 100 lagi kan bisa lah. Ya. Sebutulang semua, sebutulang. Iya, sudah itu. Apa punyamu? WAFM belum. Apologetika TDA. Ya, Ini sabar, belum sabar. Biarin domba yang ini WAFM apologet. Apologet. Ya. Ini rumah kita ini. Apologetik. Ini kalian sekarang nonton di Zoom-nya. Recording ini. stopped. WAFM apologetik. Ya. Videonya 1090. Ini seharusnya sudah 1900 ini subscribernya nih. 192 bukan 1090. Gimana sih lu? Baru 220 untuk TDA. Maksudku gini lah ya. Karena videonya juga 192, seharusnya subscribernya itu 1900. Itu loh satu video. Kalau kalian subscribe, kami akan terus upload. Bikin thumbnail aja lama. Ya. Cari topik aja susah. Mohon dukungannya. Ya. Lu kok gak bergerak ini. Aduh, capeknya kalian. Ambil kopi, bentar minum, buka WAFM apologetik. Ya, tuh kok aku belum subscribe ini. Wah, kacau ini. Itu aku belum masukkan grup itu tuh, grup apa apologetik tuh. Waduh, punya aku nggak ada. Ya, sekarang kami nge-zoom ini di Zoom-nya WAFM. Mohon dukungannya, teman-teman. Ini Zoom siapa, Pak Domba? WAFM, Pak Sansan. Pak Sansan ini guruku nih. Ya. Guru supaya aku jadi ateis, tapi nggak bisa-bisa. Wah, domba kecil nih nggak nyebut channelku nih, ngomong sendiri. Lanjut belum, domba. aku belum. Lanjut. Punya aku nggak usah disebutin, di layar sudah ada. Domba kecil. Nah, sekarang nggak apa-apa. Punya aku sama si Epeng. Aduh. Suara apa? Suara apologet. Jangan nangis kau. Aku sebutnya nanti. Suara apologet. Teras dialog apologetika. Teras. Dialog apologetika. Ada Pak Edo nggak di sini? Kenapa? Ada di dalam hatiku. Oh, jadi nggak ada ya Pak Edo ya? Ada lah. Apologetika. Susah kali. Ini toh. Bro. Ya. Aduh, ribut aja. 1000 harus 1200 ini. Kok masih 220?
Aduh. Oh, subscribe lah. Kau belum subscribe itu. Si Pak Wawan. Bukan ini Pak Wawan channelku. masuk udah Ini iklan. kalau yang domba kecil sudah ini beda bukan anuku. Bukan ada lagi. Subscribe lah itu lah Teras Dialog Apologetika itu. Ya, Teras Dialog Apologetika, mampir sebentar tinggal ngetik. Biar kami semangat mengupload ya, menghancurkan para polemikus Islam yang doyan bacot tanpa data. Ya. Jadi kami di sini ini bersatu, ada bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Masih 2 ya. Masuk. Sudah Masuk ke masuk kemana bro lagi bro? Ibu Uti, Billy Lin 7, Uti Watimena channel ya. Wardana ya. Ibu Uti mana Bu Uti? Ada. Oh ya, ayo. Yang nonton di Domba Kecil, yang nonton di Erben Channel, di Al Hayat yang gede-gede, kalau punya aku masih kecil 1000. Mampir dulu ke ini harusnya 50 ini menyaingi ini Ibu Sofi. Enggak bisa nih, susah nih. 100 susah Bu Uti ya. Uti Wati. WT-nya 2 Wati Mena. Ya. Mampir sebentar subscribe. Iya, teman-teman. Sampai 1 menit. Ya sebetulnya harus 50 lebih lah. Videonya ngeri. 1.200 ribu. 1.200 ya. 1.200. Iya. Ngeri. Berarti setiap hari dia hampir continue ya. Yang nonton tadi, yang nonton di Ibu Uti Matimena, subscribe juga teman-teman ya. Kadang Ibu Uti juga main-main ke sini. Ngambil kami nge-live-in sama-sama. Yuk di-subscribe. Dukungannya supaya kami semua nanti ada yang bikin sendiri, ada yang bergabung, ada yang bikin ya. Biar tambah semangat. Iya, tadi habis debat sama situ. Tadi habis debat sama Pak Yusuf, habis terjungkil balik. Oh, pantas. Penonton jungkir balik. Ya. Pak Yusuf ya. Nabi Muhammad itu sebetulnya yang mereka sembah itu Nabi Muhammad. Iya, ya itu memang memang itu Bu. Memang benar itu, nggak bisa dipisahin tuh. Siapa lagi? Ya, lanjut. Siapa? Kaf sudah, WAFM sudah tadi ya? Sama siapa? Billy Lin 7 moderator kita. Billy Lin 7. Ya, ini moderator kita tuh. Seharusnya ada 1000 nih, 1100, tapi nggak kelihatan subscribe-nya, disembunyiin. Punya Iya, Domba Kecil juga disembunyiin. Iya. Ini ya, videonya ada 117 video. Ya. Nih gambarnya ini keren nih. Lagi memikirkan. Bukan dia sedang menangis karena subscribe-nya nggak tambah-tambah. Segera. Ya, pasti. Segera ya. Sebentar, nggak sampai 1 menit. Klik di link 7. Keluar tuh. Subscribe, cabut. Nah, kan gitu aja. Oke. Oke, Ferdinand Wardana. Ya, Ferdinand F ya. Ya. KP ya. Ini pakai anuku itu apa? Apa namanya? Ya, moderator juga nih, moderator kita nih, juga. Ini moderator kita nih. Dia suka malu-malu. Dibelakangin. Mentang-mentang ganteng dia. Nih ya. Ferdinand Wardana. Kalau dia berbalik nanti kalian terkesima. Makanya dia balik badan. Bukan maksud apa-apa ya. Mampir 120. Videonya 300. Nggak masuk akal ini. Aduh. Sebetulnya sudah 3000 ini. Masa kita kalah sama tetangga RT 6? Tetangga RT 6 mereka kompak. Subscribe-nya hampir sama. Gitu. Wih, naik 4. Masih naik. Naik 5 ya? 120 tadi kan 5 tuh.
Ditunggu. Ini harusnya 3.000. Ya. Orangnya mana nih orangnya? Tadi aku kayaknya dengar suaranya. Hadir. Ya, bilanglah mohon dukungannya teman-teman gitu. Jangan nak. Iya teman-teman, mohon dukungannya, subscribe dan tonton channel saya. Ferdinand Wardana. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat. Ya. Siapa lagi? Ini koknya nanti malam aku lihat harus 200. Ikon 200. Sudah kamu alak Batak terutama subscribe dong tahun. Tawarnya subscribe teman saya ini. Lanjut. Ya, Pak Erben nama domba deh tuh. Pak Erben domba. Domba kecil channel. Singa. Jangan kalian singanya aja, ada kambingnya ini di bawah. Coba teliti. Oh, domba kan Aku stabil domba penontonnya. Tadi 60. Ya, tadi 60, sekarang penontonku nggak tahu, aku belum lihat. Ya, pada istirahat lah. 42. Oh, teman-teman yang di chatku, sudah Om, sudah Haji katanya. Aku dipanggil Haji domba katanya. Oh Raja, oh Raja. Ya, gampang domba kecil channel. Ya. Oh ya, sudah kamu menonton di channel Erben. Ya. Kompak dua kami do Erben, hampir mahamu subscribe tuh domba kecil tahun. Asal gimana? Thank Erben. Kemana ya Erben itu? Udah lanjut. Sekarang siapa? Ya Pak Erben. Erben ini sudah ganteng dia, udah gak perlu subscribe dia. ini ditengok aja itu videonya 1.300. Ini penontonnya Pak Erben lagi banyak nih, 200 sampai 300 tadi. Ini 200, 143. Abagu ya Mang. Ya, udah pada istirahat. Yang nonton di Erben Channel ada 143 kalian nonton. Masa mampir ke kawan-kawan untuk subscribe nggak mau kalian, ya? Erben aja mau subscribe, mau kumpul sama kami di Zoom-nya langsung mati itu bro. Nah, secara langsung mati itu Pak Bagus mana? Nah, jadi kalau 143 ini subscribe punyanya kawan-kawan tadi, wah bersyukur mereka. Berdoa, pasti aku yakin berdoa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, gitu kan. Lebih semangat lagi berapologet. Karena apa? Ada dukungan dari kalian. Itu. Bukan minta kami. Jadi di channel-channel kami di WAP ini belum ada yang minta ya. Enggak toh? Dukungan aja. Kalau kalian mau transfer aja ini ke orang-orang yang nggak bisa makan. Pak Kanuru TV. Oh, ada Pak Kanuru di sini. Ada channelnya ada. Salam Pak Erben nggak ngomong ya. Yang ku sebut, yang ku tampilkan itu YouTube, orangnya ngomong bro. Pak Kanuru kan. Aku. Tunggu Kanuru dulu. Pakai Kangguru. Salah penet. Bro, yang melive-kan channelku siapa tadi ya, Bro? Mati dia. TV ya? Kenapa, Pit? Gue channel itu King. Ya, bentar. Oh, yang nonton 185, emak 185 sama 150, 330. Kalian subscribe semua. Wah, jingkrak dia. Ntar malam langsung doa dia. Gitu. Sebentar. Pak Kanuru, silakan open mic. Nah. Pak Kanuru. Aku buat teman-temanku yang di chatting lah, yang nonton 40 datanglah ke sini dulu. Ya. Oh, kalau Pak Kanuru udah banyak ini. 200. Ya, tadi yang kecil-kecil udah semua ini. Atau grup ya, CAE. Ini grup rak bukan. Oh, bukan. Ini bukan rak. Ini grupnya WAFM atau grup bukan CAE.
CI masih vakum. Masih bannya masih gembos, belum dipompa. Nanti kalau udah dipompa muncul. Sabar. Sabar lagi. King David tuh. King of the Jew. King of the Jew. Of the Jew. Biru. Mana orangnya kok nggak ada ini? Yang mana tuh, Pit? Ada David. King. Network. Tambahin networknya. Oh, pakai network. Oh. Ya, tuh. Nah, itu. Iya. Ada kemajuan yang signifikan nih. Ini ahli ya sedikit ngerti bahasa Ibrani dia. Ya. Cuma lebih banyak bahasa Belanda sih. Yang nggak tahu nih. Ya. Buat teman-teman yang di luar, terima kasih yang sudah subscribe. Itu sudah nambah tadi. Ngomong Bet. Terima kasih. Kau ngomong Bet. Teman-teman mohon dukungannya gitu Bet. Teman-teman mohon dukungannya channel ini buat ya nambah-nambah wawasan. Barangkali ada yang nggak ngerti Yudaisme, ya silakan tonton, like, subscribe, share, sebarkan kemanapun sampai penjuru bumi. Janganlah ganti. Boleh mau berterima kasih nih teras dialog apologetika udah nambah 15. Amin. Puji Tuhan. Thank you. 56. Ya. Ini mantap. Dapat ujian. Dapat ujian dari netizen. Grup WAFM semakin jaya. Amin. Amin, mantap. Ada lagi? Oh, Bu Sopi belum? Sudah Al-Hayat Indonesia. Al-Hayat Indonesia. Sudah Al-Hayat Indonesia. Brahmanaha jangan lupa. Al-Hayat 130. Teras dialog. Oh iya, Brahmana. Teras dialog lagi. Fadilah habis. Hidupkan lagi. Siapa lagi? Pak Bram. Teras dialog lagi, hidupnya. Ya, Brahmanaha. Pak Pendeta kita dialog nih. Apologetika. Enggak, ini masih pingin lagi dia karena ada nambah. Ya, semoga udah naik berapa itu? Nah. Teras dialog apologetika. Tadi kan berapa itu? 220. Sekarang udah 332. Ya, udah nambah 12. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Siapa? Sudah? Brahmanaha udah. Brahmanaha. Oh, belum Brahmanaha. Brahmanaha. BR. Brahmanaha. Mana waktu itu? Ya. Pendeta kita nih. Ini pendeta kita nih. Kekar semangat. Ya, tidak memikirkan usia. Berita Injil tetap harus diberitakan. Mantap nggak? Ya. Videonya sudah 300. Tapi subscribernya kok 565. Aduh, ditambahin lah. Tadi ada yang 100, ada yang 300, 150, ada yang 200. Bisa 1000 nih langsung hari ini. Kalau kalian datang langsung subscribe. 568. Ini Bapak Pendeta kita ya. Masih bertanya tidak menjawab. Ada namanya Pak siapa gitu. Oke, apalagi teman-teman naik lagi. Semoga hari ini 600, 700 lah. Fadilah habis. Uti mati mana? Oh, good punyanya Ibu siapa? Good Lord. Good the Lord. Oh iya. Good is the Lord. God, good is Amburalan kan nanti kami temuin ya. Good is the Lord. Lord. God. Oh, kok nggak ada. Ini God ibunya WAFM Apologetik sini. Ya. Wah, ini ya. Ya, betul. Ya, ini Bu. 4.500 yang bawah. Videonya ada 530. Udah?
Aku belum subscribe. Subscribe lagi nih. Aku punya 2 email. Punya 2 email aku. Ini emailnya apa ya namanya ya? Kodek tutup nanti kodek. Oh iya. Nanti tutup pembahasannya supaya videonya ditutup, kita buka pembahasan yang baru, topik yang baru. Oke, ini sudah? Siap. Sudah ya? Ada lagi kan? Ada lagi kan? Fadila Hafiz. Fadila Hafiz. Fish F ya. Nih. F iya, Fadila Hafiz. Ini. Nah, ini nih. Nah, ini. Oh, loncengnya atau yang belum? Bukan. Di channel. Fadila Hafiz, bukan Lucy Deva, Fadila Hafiz. Nah, yang benarnya itu tuh ya, kesaksian Fadila Hafiz ya itu. Ini, yang ini. TV ini. Iya, Fadila Hafiz di atas tadi. Ya, nih. Ya. Bukan, tapi itu bukan Ini gambarnya. Betul. Nah, ini saya belum. Saya subscribe, Bu. Ya, videonya 187. Ya, semoga Ibu nonton. Domba kecil sudah subscribe. Ini banyak ini 1160. Ya, nambah 1 gak kelihatan. Ada lagi? Ibu Uti Watimaina udah belum? Sudah. Tadi ada. Udah ya. Piong 77. Oh, belum. Piong 77. Ya, biar tambah semangat teman-teman ya. Oh, belum ini. Ini kan channel nih. Tunggu bentar. Oke, nggak ada lagi. Piong, gampang tulisannya Piong 77. Teolog kontekstual udah. Itu Pak. Sudah. RPM channel. Aku ada perintah. RPM channel. RPM rumah penginjilan milenial. Ya, coba klik. Rumah penginjilan milenial. Rumah penginjilan milenial. Aku ada perlu nih disuruh istriku. Rumah penginjilan milenial. Penginjilan milenial. Ya, milenial. Ya. Nah, itu. Yang ini. Ya. Ini. Ya, LPM TV channel. Ini Christian, siapa Christian ini? Yang di atas sekali. Ini siapa nggak tahu ya? Udahlah, back. Biar senang. Ini. Atas sekali. Iya. Ini. Betul ini channel ini. RPM ini membackup channel-channel WFM juga ini dalam apa? Mensiarkan ke seluruh dunia. Oh, luar biasa itu. 1100, 1700, video 300, mantap. RPM TV Harvest. Ya. Ya. Benar ini ya. Oke, sudah. Aku mau cabut. Ada perlu. Terima kasih. Makasih semua ya yang yang lagi nonton di channelnya Domba Kecil. Aku matiin dulu ya, langsung sambung. Judulnya nanti tinggal. Tutup kode. Oke. Ya. Siap-siap nanti Pak Christian Crusader dalam berdoa ya, siap-siap nanti. Ya. Semua nanti kita buka lagi ya. Rekan-rekan, sahabat, semua yang sudah beserta dengan kita ya, menyaksikan baik melalui live ataupun di meeting Zoom, kami WAFM, We Are For Murtadin, WAFM, mengucapkan terima kasih kebersertaan Anda dan turut dukung channel-channel Kristuber yang ada tadi. Mau subscribe, mau nonton langsung, atau lihat-lihat semua itu informasi yang sangat berharga dalam pemberitaan Injil untuk memenangkan banyak jiwa dan juga mengedukatif kita di dalam wawasan kita sebagai umat Kristiani. Dan selanjutnya akan ada acara lagi, tapi sebelumnya ini ditutup dulu ya, saudari. Kami minta kesediaan hambanya, Pak Teolog Kontekstual, untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Oke, kita berdoa.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Engkau, ya Bapa, atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Lebih Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul di Zoom ini. Bila Engkau memberikan kepada kami kesehatan, berkat di dalam setiap pekerjaan usaha kami. Berkati kami juga ya Bapa di dalam setiap apa yang kami lakukan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Jagai dan lindungi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat senantiasa memberitakan siapa Engkau sebagai Tuhan dan selamat bagi dunia ini. Engkau juga Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Ya Tuhan, terutama Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, Engkau yang menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami Tuhan boleh terluput dari segala pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara kami yang menonton channel, baik di semua channel Kristober yang live malam hari Tuhan. Berkati mereka, tolong mereka, dan biar Roh Kudus bekerja ke dalam setiap hati mereka, terlebih Tuhan untuk yang belum mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Sentuh hati mereka ya Roh Kudus. Biarlah setiap kebenaran demi kebenaran yang mereka dengarkan dapat mereka pahami dan mengerti. Terlebih Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau ya Tuhan tidak mau satu orang pun manusia binasa, melainkan semua manusia beroleh hidup kekal. Yaitu dengan cara bagaimana mereka mengimani dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka dan seisi rumah mereka akan diselamatkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami atas setiap dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Terima kasih hambanya Pak Pendeta.